Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita masih dengan pelajaran kita Syarhus Sunnah oleh Al-Imam Abu Muhammad Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah. Selanjutnya pada poin yang ke-89 Al-Imam Al-Barbahari berkata, wal imanu bi anna Allah ta'ala atla'a nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ala ma yakunu fi ummatihi ila yaumil qiyamah. Dan kita beriman, yakni ahlus sunnati wal jamaah, dan secara umum kaum muslimin beriman bahwa Allah yang maha tinggi mengabarkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada umatnya sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Naam. Ikhwan wa akhwat, di dalam ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah ini ada pelajaran tentang perkara gaib, di mana Al-Imam Al-Barbahari mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan atau mengabarkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam perkara-perkara gaib yang akan terjadi di kemudian hari sampai hari kiamat. Tentunya ucapan Al-Imam Al-Barbahari ini berlandaskan pada sejumlah ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antaranya di dalam surat An-Naml ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidak ada seorang pun yang mengetahui perkara yang gaib di langit maupun di bumi ini kecuali Allah. Artinya apa? Artinya karena perkara gaib itu adalah merupakan rahasia Allah, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya, hatta para nabi dan para rasul atau bahkan malaikat sekalipun, melainkan yang diberitahukan oleh Allah.
Karena perkara gaib itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Lalu dikatakan kalau begitu dari mana sebagian para nabi mengetahui sebagian perkara gaib, sebagian malaikat mengetahui sebagian perkara gaib, dan mereka mengabarkannya kepada utusan-utusan Allah dari kalangan para nabi dan para rasul. Maka kita katakan ini adalah yang mereka ketahui itu dari perkara-perkara yang memang Allah mengabarkannya kepada mereka. Maka dari itu di dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Jin, ya, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengetahui perkara yang gaib, dan fala yudhiru ala ghaibihi ahada, Allah tidak menampakkan perkara gaib itu kepada seorang pun, kata Allah Azza wa Jal, ya, illa man irtada min rasulin, kecuali kepada orang-orang yang Allah ridhoi dari kalangan rasul. Artinya apa? Artinya ada rasul-rasul yang Allah sampaikan kepada mereka sebahagian perkara gaib. Dan tidak semua rasul mempunyai pengetahuan yang sama terhadap suatu perkara gaib. Artinya ada perkara gaib sebahagian itu yang diketahui oleh rasul yang lain, tapi tidak diketahui oleh rasul yang lain. Ada sebagian lagi diketahui oleh rasul yang lain, tetapi tidak diketahui oleh rasul yang lain. Artinya apa? Allah memberitakan kepada mereka perkara gaib itu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka di ketika itu saja. Mafhum ya ikhwan? Nah, kemudian perkara ini kita lihat apakah yang dimaksudkan oleh Al-Imam Al-Barbahari ini adalah Allah menampakkan perkara gaib kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai dari ketika Allah mengangkat beliau menjadi nabi dan menjadi rasul itu sampai pada hari kiamat, semua perkara gaibnya diberitakan kepada Rasulullah, atau sebahagian perkara gaibnya saja yang diberitakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat ucapan Imam Al-Barbahari ini seolah-olah memberikan pemahaman bahwa semua perkara gaib. Iya. Tetapi tentu kita tidak mengatakan demikian, karena nas-nas tidak menunjukkan akan hal tersebut. Nas menunjukkan sebahagian saja, tidak semuanya. Sebahagian saja, tidak semuanya. Kemudian sebagaimana dalam peristiwa, ya, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia berkata bahwa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, yaitu ketika beliau marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqabrin, kata Ibnu Abbas begitu, ketika Rasulullah lewat di dua kuburan yang jadid, yang baru, artinya kuburan itu baru saja penghuninya dimakamkan di situ. Yaqul, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahuma la yu'addaban, sungguh dua penghuni kubur ini diadab, sedang diadab oleh Allah Azza wa Jalla. Wa ma yu'addabani min kabirin, dan mereka berdua ini tidak diadab karena perkara yang besar, ya. Amma ahaduhuma fakana la yastanzihu min baulih, orang yang pertama ini dia diberikan adab di kuburnya ini karena dia tidak bersuci daripada kencingnya. Wa ammal akhar, yang kedua, fakana yamshi bin namimah, orang ini suka melakukan adu domba. Namimah, datang ke sana ngomong, si fulan itu gini. Nanti datang lagi kepada si fulan, si halan itu katakan dingin. Akhirnya apa? Terjadilah ribut.
Ya, ya'ti haula'i biwajhin wa ya'ti haula'i biwajhin. Dia datang kepada orang ini dengan suatu muka yang model lainnya, datang lagi kepada orang ini dengan model muka yang lainnya, wajah yang lainnya. Namimah, dia melakukan apa? Adu domba. Inilah dua perkara yang menyebabkan kedua orang ini diazab oleh Allah Azza wa Jalla di kubur mereka. Bukan persoalan tentang adabnya yang ingin kita sampaikan pada kesempatan ini, tetapi persoalan Rasulullah mengetahui bahwa mereka berdua ini sedang diadab. Perkara gaib apa bukan? Gaib. Para sahabat ketika itu tidak mengetahui. Bahkan para sahabat lewat biasa saja, mereka nggak tahu apa-apa. Tapi karena memang kebetulan dengan Rasulullah waktu itu, dan Allah mewahyukan kepada Rasulullah, memberitahukan bahwa kedua penghuni kubur ini sedang diadab oleh Allah. Dan itu terjadi kepada kedua penghuni kubur itu saja. Artinya bukan berarti setiap penghuni kubur itu Rasulullah tahu kondisi mereka. Mafhum ya ikhwan? Sehingga ketika itu ada kuburan-kuburan di situ yang banyak, tapi hanya ada dua kubur. Kemudian Rasulullah mengatakan innahuma la yu'adzabani, dua kubur ini mereka sedang diadab. Rasulullah tidak berbicara tentang kuburan-kuburan yang lain. Apakah berarti kuburan-kuburan yang lain itu semua selamat dari adab kubur ketika itu? Ada nggak kemungkinan kayak gitu? Nggak mungkin. Iya. Mafhum ya ikhwan? Tetapi kenapa Rasulullah nggak berbicara tentang mereka? Karena Rasulullah tidak diberitahukan oleh Allah tentang mereka. Rasulullah hanya diberitahukan oleh Allah tentang dua kubur ini. Maka kita katakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui perkara gaib terhadap suatu perkara itu tidak berlaku umum terhadap semua perkara yang sama, tetapi dibatasi oleh kekhususan tertentu saja. Seperti dua kubur ini, Rasulullah mengetahui nasib dua penghuni kubur. Bukan berarti Rasulullah mengetahui nasib seluruh penghuni kubur. Paham? Sampai di sini paham? Baik. Dan hal ini tidak diketahui oleh seorang sahabat pun, kecuali yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu. Begitu pula banyak sekali kisah-kisah di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang perkara-perkara gaib yang telah terjadi di masa lampau atau akan terjadi di akhir zaman. Seperti Rasulullah berbicara tentang Ya'juj dan Ma'juj. Rasulullah berbicara tentang Dajjal. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang Dabbah, mengabarkan kepada kita tentang suatu binatang melata yang akan keluar di akhir zaman, dan dia merupakan tanda-tanda besar hari kiamat, yang dia akan membawa stempel, yang dia stempel setiap jidat orang-orang yang dia ini munafikin, ini kafir, dia stempel jidat-jidat mereka, dan binatang ini bisa berbicara dengan manusia. Maka ini semua Rasulullah mengabarkan kepada kita dalam kondisi Rasulullah belum mengalami masa dan zaman itu. Mafhum? Artinya perkara itu nanti akan terjadi. Lalu Rasulullah tahunya dari mana? Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Mafhum ya ikhwan? Ini yang harus digarisbawahi. Sehingga kalau seandainya ada orang di zaman ini kemudian dia mengatakan bahwa ya guru saya itu tahu perkara gaib, guru saya itu tahu ya waktu itu demikian, maka kita katakan kepada dia bahwa dari mana guru Anda tahu perkara gaib? Apakah Allah mengabarkan kepadanya perkara gaib? Dan bagaimana Allah mengabarkan kepadanya perkara gaib? Apakah Allah mengilhamkan kepadanya perkara gaib begitu tiba-tiba dia tahu, atau Allah mewahyukan kepadanya tentang perkara gaib? Seandainya Allah mewahyukan kepadanya perkara gaib, berarti Allah Azza wa Jalla mengutus malaikat Jibril untuk datang memberitahukan kepadanya. Apakah demikian? Jibril datang memberitahukan guru Anda tentang perkara gaib itu? Dan dari mana Anda mengklaim itu? Lalu dia mengatakan begini, bukankah memang perkara gaib itu adalah perkara yang tidak diketahui oleh manusia kecuali yang diridhoi oleh Allah.
Bukankah Allah Azza wa Jalla berfirman, alimul ghaibi fala yudhiruhu ala ahadin, fala yudhiruhu ala ghaibihi, fala yudhiru ala ghaibihi ahadan. Ya, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mengetahui perkara gaib, dan Allah tidak wala yudhiru, fala yudhiru ala ghaib, fala yudhiru ala ghaibihi ahadan. Allah tidak menampakkan perkara gaib itu kepada seorang pun. Iya benar, tapi ayat selanjutnya kan Allah mengatakan illa man irtada, kecuali kepada orang yang diridai oleh Allah. Dan guru saya termasuk salah seorang yang diridai oleh Allah barangkali, atau mungkin sehingga dia bisa tahu perkara gaib. Paham ya? Dia berdalil dengan ayat ini. Karena di situ ada kalimat Allah Azza wa Jalla mengatakan apa? Illa man irtada. Lalu kita katakan kepada dia bahwa ayat itu tidak hanya sampai di situ. Kalau kemudian Anda mengatakan illa man irtada kemudian putus sampai di situ, maka ini kemudian bisa terjadi multi tafsir. Anda bisa membawanya kemana saja yang Anda inginkan, dan Anda bisa mengatakan kemungkinan orang-orang yang mengetahui perkara gaib itu adalah orang-orang yang memang dipilih oleh Allah karena diridai oleh Allah, sehingga Allah memberitahukan kepada mereka perkara gaib. Maka kita katakan ayat itu selanjutnya adalah merupakan batasan terhadap keumuman itu. Illa man irtada, kecuali kepada orang yang Allah kehendaki, Allah ridai. Umum, dikhususkan oleh kalimat apa? Min rasulin, dari kalangan para utusan Allah. Maka pertanyaannya, kiai Anda itu utusan Allah apa bukan? Iya. Kiai Anda itu nabi Allah apa bukan? Kalau seandainya dia nabi Allah, ya sudahlah, bisa saja. Tapi apa mungkin dia nabi Allah? Sementara dalam keyakinan kita bahwa tidak ada lagi nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mafhum ya ikhwan? Kalau ada orang yang masih mengaku nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini dia mendustakan Al-Qur'an. Dia mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Maka ini terjatuh ke dalam kekufuran. Orang ini diminta untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau dia tidak mau, maka penguasa berhak untuk menghukumnya atas kemurtadannya. Dikatakan apa? Murtad. Kenapa? Karena mendustakan Allah dan mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai di sini paham ya ikhwan? Jadi ada dua hal. Hal yang pertama bahwa Rasul itu tidak mengetahui semua perkara gaib. Sebahagian saja perkara gaib yang Allah nampakkan kepadanya. Yang kedua, yang mengetahui perkara gaib itu hanya dari kalangan Rasul. Hanya dari kalangan Rasul. Kalau dari kalangan manusia, tidak ada yang mengetahui perkara gaib. Mafhum ya ikhwan? Tidak ada yang mengetahui perkara gaib. Baik. Sampai di sini paham? Ini apalagi yang berkaitan dengan kisah-kisah yang akan terjadi dengan umat manusia sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman. Peristiwa demi peristiwa. Ya. Dan kalau kita lihat, hampir semua fitnah-fitnah akhir zaman yang diberitakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu nampak di hadapan kita. Kita lihat Rasulullah berbicara tentang banyaknya kerusakan, dan itu terbukti. Rasulullah berbicara tentang akan banyaknya gempa, dan itu terjadi. Rasulullah berbicara tentang akan adanya banyaknya pembunuhan. Rasulullah berbicara kepada kita tentang akan hilangnya amanah dari permukaan bumi ini. Rasulullah SAW berbicara kepada kita tentang berbagai fitnah akhir zaman yang mungkin kita sudah melewatinya, sebahagian besar kita sudah melewati. Rasulullah berbicara tentang ketika manusia berbangga-bangga dengan masjid-masjid mereka. Kata Rasulullah, la taqumu sa'ah hatta yatabahad nasu bil masajid. Tidak akan terjadi kiamat sampai manusia itu berbangga-bangga dengan masjid-masjid mereka. Mereka berpikir bagaimana membaguskan masjidnya, bagaimana memperluas masjidnya, bagaimana menghiasi masjidnya, dan seterusnya. Ini semua kita lihat itu sudah nampak di hadapan mata kita.
Nah, ini termasuk perkara gaib apa bukan? Hah? Perkara gaib. Dari mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui itu? Dari wahyu. Jibril alaihi salatu wassalam datang memberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kemudian Al-Imam Al-Barbahari mulai masuk kepada satu perkara gaib di antara sekian perkara gaib yang akan berhubungan langsung dengan umat. Itu kata beliau, wa'alam anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala. Ketahuilah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sataftariqu ummati ala 73 firqah. Umatku akan berpecah belah menjadi 73 firqah, 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya diancam dengan neraka kecuali satu saja. Wahia al-jamaah. Satu itu adalah al-jamaah. Qila, ditanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man hum ya Rasulullah? Siapa mereka wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qal, maka beliau bersabda, ma ana alaihil yauma wa ashabi. Mereka itu adalah orang-orang yang berada di atas apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya hari ini. Ini perkara gaib apa bukan, ya kawan? Dari mana perkara gaibnya? Sisi pendalilan ini perkara gaib itu dari mana? Umat Islam ini nanti akan datang, nanti akan terjadi. Gaib enggak? Gaib tentang masa depan, masa depan. Iya. Nah, ikhwan, ini sama dengan suatu hadis yang luar biasa sekali. Itu suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama di tengah-tengah para sahabat. Lalu beliau bersabda kepada mereka bahwa aku rindu, kangen dengan saudara-saudaraku. Kata para sahabat, ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kalian ini adalah sahabat-sahabatku. Adapun saudara-saudaraku nanti akan datang. Para sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, bagaimana engkau mengetahui mereka yang akan datang itu? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ara'aita lau anna rajulan lahu khailun ghurrun muhajjalah. Apa pendapatmu kalau seseorang itu, ada seorang laki-laki, dia punya kuda yang wajahnya, jidatnya putih dan kaki-kakinya putih. Iya, itu baina dhahrai khailin duhmin buhmin, berada di tengah-tengah kuda yang hitam legam. Hitam, kalau kuda itu hitam apa? Hitam pekat apa hitam legam? Hah? Pokoknya legam pekat wes jalan aja, yang penting hitam sudah. Nah, apa pendapatmu jika seorang laki-laki punya kuda yang kuda itu jidatnya putih, kaki-kakinya ini putih, di tengah-tengah kuda yang semuanya hitam? Hah? Afala ya'rifu khailah? Bukankah dia bisa mengenal kudanya itu? Para sahabat mengatakan, ya benar Rasulullah. Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innahum ya'tuna ghurran muhajjalina minal wudu'. Mereka saudara-saudaraku yang nanti akan datang itu, mereka datang dalam kondisi bercahaya wajah, kaki dan tangan-tangan mereka karena wudhu.
Di dalam hadis lain, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari yang dikeluarkan, hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dalam sahih keduanya dengan lafaz yang ada di dalam lafaz Muslim. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu." Sesungguhnya umatku itu akan datang pada hari kiamat nanti dengan dalam kondisi bercahaya wajah dan tangan serta kaki mereka karena bekas-bekas wudu. Faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Lalu Abu Hurairah menambahkan kalimat di dalam hadis ini bahwa maka barang siapa di antara kalian yang ingin supaya cahayanya itu panjang, maka silakanlah dia lakukan. Yaitu hendaklah dia memanjangkan apa? Bekas-bekas berwudunya itu. Ini kalimat ini bukan hadis. Kalimat ini adalah kalimat Abu Hurairah. Makanya para muhakkik, para ahli illah, ya, ilmu ilal di dalam hadis itu mengatakan ini mudraj, idraj di dalam matan. Susupan kalimat sahabat di dalam konteks kalimat Rasulullah. Mafhum ya ikhwan? Bukan itu yang ingin ana bahas. Tapi yang ingin ana bahas adalah kalimat Rasulullah bahwa inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Sesungguhnya umatku itu akan datang pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya wajah, tangan dan kaki-kaki mereka karena bekas-bekas apa? Wudu. Mereka datang dalam kondisi seperti ini, gaib apa enggak? Gaib. Lalu Rasulullah katakan kepada kita bahwa nanti dari sekian banyak umat ini, umat Islam yang begitu banyak kuantitas mereka, akan terjadi perpecahan demi perpecahan demi perpecahan sampai perpecahan mereka itu 73 perpecahan, 73 kelompok. Pertanyaannya, 73 kelompok ini apa termasuk kelompok-kelompok yang kecil-kecil? Jawabnya tidak. 73 ini kelompok-kelompok yang besar. Istilahnya kelompok-kelompok raksasa yang punya power di dalam tubuh umat Islam. Paham maksudnya? Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah, ya, dan seterusnya. Ini kelompok-kelompok besar yang seperti ini yang punya massa pengikut yang banyak. Inilah yang dimaksud. Nanti jumlahnya semua ada 73 kelompok. Nggak hitung kalau antum cuma kelompok sesat 3 orang, nggak hitung. Ya, nggak termasuk. Ya. Ada orang punya kelompok sesat tapi cuma 5 orang. 10 orang, 20 orang ngaji sendiri, kaskus di rumah. Besok lagi ngaji lagi kaskus di rumah. Kata Rasulullah, kalau antum lihat orang ngajinya yang kayak gitu, hati-hati, sesat. Apa? Hati-hati karena apa? Sesat. Ustadz berarti gimana nih ngaji-ngaji di rumah ini? Nggak tahu. Urusan antum. Bukan urusan anak. Nah, jangan suka membuat kelompok sempalan sendiri-sendiri. Rentan terjatuh di dalam kesesatan. Kenapa? Karena nanti Anda minta fatwa kepada diri sendiri. Nah, kalau sudah minta fatwa kepada diri sendiri, sesat apa enggak itu? Nah, sepandai apapun antum dalam membaca kitab, sepandai apapun antum dalam ibadah antum, kalau sudah minta fatwa kepada diri sendiri, alamat sesat. Alamat apa? Sesat. Maka Rasulullah mewanti-wantikan dari ngaji yang kayak gitu. Ngaji sembunyi-sembunyi, kaskus di rumah sendiri, kau satu lagi sendiri. Itu Rasulullah mewanti-wantikan dari yang demikian. Mafhum ya ikhwan? Ini benih-benih perpecahan. Benih-benih perpecahan. Karena orang akan menganggap bahwa dirinya yang lebih layak dan dia lebih mampu, sehingga dia memisahkan dirinya dari al-jamaah, dari teman-temannya yang banyak, dari kaum muslimin. Dia memisahkan dirinya dari para ulama. Dia tidak mempunyai hubungan baik dengan para ulama. Di era
zaman kontemporer, para ulama-ulama kontemporer. Dia menganggap dia mampu berbahasa Arab, dia nukil dari kitab-kitab yang terdahulu. Maka kita katakan modal menukil saja itu bisa sesat. Bisa apa ya ikhwan? Bisa sesat. Seandainya tidak sesat karena kemampuan berbahasa Arab, maka Abu Jahal tidak akan sesat. Abu Jahal sesat enggak? Sesat enggak? Tahu bahasa Arab enggak Abu Jahal? Bapak moyangnya ilmu nahwu saraf itu Abu Jahal. Iya. Mafhum? Sebelum Abul Aswad Ad-Du'ali, peletak ilmu nahwu yang pertama. Kalau antum belajar ilmu nahwu itu ada sejarah ilmu nahwu yang pertama meletakkan ilmu saraf, ilmu nahwu itu adalah Abul Aswad Ad-Du'ali. Atas perintahnya Ali bin Abi Thalib. Itu menyusun ilmu nahwu yang pertama kali. Sebelum Abul Aswad Ad-Du'ali menyusun ilmu nahwu, itu Abu Jahal sudah wataati ilmu nahwu dalam kehidupannya, karena diambil dari kalimat-kalimat mereka itu, ilmu dasar-dasar ilmu nahwu itu. Mafhum ya ikhwan? Tapi sesat enggak? Hah? Kurang paham apa Abu Jahal terhadap kalam-kalam Rasulullah? Kurang paham apa Abu Jahal terhadap wahyu? Wahyu turun tidak perlu penafsiran, karena kalimat huruf-hurufnya pun dipahami oleh Abu Jahal, baik secara nahwu, secara saraf, mantik dan seterusnya. Ya. Tapi sesat apa enggak? Sesat. Dan antum lihat kalau tokoh-tokoh Mu'tazilah itu mereka rata-rata punya kepintaran yang luar biasa di dalam ilmu bahasa. Anda ingin katakan kepada antum tentang ahli nahwu. Sibawaihi bukan, satu lagi. Subhanallah, lupa nama anak. Ini ahli, dia itu lidahnya nggak bisa ngucapin huruf R. Suatu ketika dia dijebak oleh teman-temannya di dalam suatu pertemuan, tiba-tiba disuruh berpidato. Pidato. Ini seorang alim dalam ilmu bahasa. Kalau dia berbicara, berpidato dengan lidahnya yang nggak bisa menyebutkan huruf R, ini aib ya. Tanpa konsep dan spontanitas, disuruh. Terpaksa dia berdiri dan dia berpidato kurang lebih 1 jam, itu tanpa ada huruf R dalam kalimatnya. Itu pintar nggak tuh? Ahli nggak tuh? Tapi apa orangnya? Mu'tazilah. Mu'tazilah. Mafhum? Maka ikhwanna fiddin azzani Allah wa iyyakum. Perpecahan dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan terjadi sampai 73 firqah. Kecuali 1 firqah saja yang selamat. 1 firqah itu siapa mereka? Rasulullah tidak mengatakan mereka ahli dalam bidang nahwu, tidak. Rasulullah tidak mengatakan mereka ahli di dalam bidang balaghah, mereka ahli dalam ilmu bahasa Arab, ahli dalam qawaidul fiqhiyah. Tidak, Rasulullah tidak mengatakan itu. Rasulullah mengatakan ma ana alaihil yauma wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang beramal sama dengan apa yang aku dan para sahabatku beramal di atasnya hari ini. Khalas, itu saja, selamat. Selamat enggak itu kalau kayak gitu? Salat antum sama dengan salat yang Rasulullah dan para sahabat lakukan. Akidah antum sama dengan akidah yang Rasulullah dan para sahabat lakukan, meyakininya. Paham? Adab antum sama dengan adab yang Rasulullah dan para sahabat berada di atasnya. Selamat enggak? Tapi dia tidak tahu ilmu nahwu, Ustaz. Selamat enggak itu? Jaminan keselamatan ada pada dirinya apa enggak? Ada. Mafhum ya ikhwan? Ada orang-orang mereka merasa bangga, sombong, angkuh dengan kemampuannya dalam bidang bahasa. Apalagi sudah punya titel ahli bahasa misalnya. Tidak mau lagi mempunyai hubungan baik dengan para ulama. Tidak mau lagi datangi para dai senior, bertanya kepada mereka, duduk di hadapan mereka. Padahal Luqman Al-Hakim mengatakan kepada anaknya, ya bunayya, jalisil ulama.
wazahimhum birrukbatai fa innallaha yuhyil qalba binuril ilma kama yuhyil ardal maitata biwabilis sama. Wahai anakku, datangilah para ulama, datangilah orang-orang senior, duduklah di hadapan mereka, bersimpulah di hadapan mereka, karena sesungguhnya Allah menghidupkan hati yang mati dengan cahaya ilmu, laksana Allah menghidupkan tanah yang tandus dengan air hujan yang lebat. Jadi batasan untuk membuat seseorang selamat dari penyimpangan itu apa, ikhwan? Usaha dia untuk berada di atas petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadahnya berada di atas ibadahnya Rasulullah. Akidahnya berada di atas akidah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah, ini tembok pembatas keselamatan baginya. Bukan ilmu balaghah, enggak. Itu ilmu alat. Itu ilmu apa? Ilmu alat. Berapa banyak Asy'ariyah, berapa banyak Qadariyah, berapa banyak Mu'tazilah yang kalau antum mau berbicara tentang ilmu alat itu makanan hari-hari. Huruf pun dibahas oleh mereka. Antum pernah masuk dalam pelajaran nahwu yang paling luar biasa, itu sampai huruf harakat dibahas oleh mereka. Artinya kenapa fathah itu harus di atas, kenapa kasrah itu harus di bawah, kenapa duma itu harus bentuknya kayak gitu. Antum pernah bahas yang kayak gitu? Itu dibahas oleh ahli-ahli nahwu. Ya. Tapi kalau kita lihat sejarahnya para ahli-ahli nahwu ini, itu berada di atas akidah Asy'ariyah, berada di atas akidah Mu'tazilah, dan seterusnya. Mafhum? Nanti dibilang katanya kasrah itu harus dibawa karena dia lebih ringan dari di atas, macam-macam sudah. Tapi itu kepiawaian mereka, kepintaran dan keahlian mereka dalam ilmu alat, bukan ilmu yang sesungguhnya. Mafhum ya ikhwan? Ilmu yang sesungguhnya itu apa? Ilmu yang antum bisa mendekatkan diri kepada Allah dengannya, ibadah. Yang paling utama adalah rukun iman. Setelah rukun iman, rukun Islam. Sudah khalas. Bukankah Rasulullah pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, beritahu kepada aku apa yang wajib dari sholat. Kata Rasulullah, sholat 5 waktu kecuali kalau mau tambah sholat sunnah. Beritahu aku apa yang wajib dari zakat. Kata Rasulullah, zakat wajib kecuali yang kau mau dari sunnah. Beritahu aku tentang puasa, apa yang wajib. Kata Rasulullah, Ramadan kecuali kau mau puasa sunnah. Lalu apa dia bilang? Ya, saya tidak mau tambah dan tidak mau kurang dari ini. Dia pergi. Kata Rasulullah, kalau orang itu benar, dia masuk surga. Dia masuk apa? Surga. Jadi tujuan Anda itu untuk menjadi seorang alim kabir atau tujuan Anda untuk selamat dalam beribadah? Ya? Selamat. Jadi kalau tujuannya dalam selamat, ya seseorang dia beramal dengan menggunakan skala prioritas. Kalau umurnya sudah tua, jenggotnya sudah putih, jangan lagi belajar saraf. Capek. Ya saraf nanti larinya ke sarap. Kalau sarap ya antum harus ke dokter apa? Spesialis, kan repot. Ya. Kecuali antum ini masih muda, pengen jadi dai, ya, masanya masih panjang, otaknya masih mantap, belum ada kesibukan dengan keluarga, ya silahkan. Barangkali antum nanti insya Allah jadi dai. Ya. Kalau antum sudah sibuk seperti Mas Guntur ini, sedikit mau ke Bali, sedikit mau ke Solo, sedikit mau kemana-mana, belajar saraf nggak faedah. Ya. Belajar nahu nggak faedah. Belajar saja apa itu akidah yang benar. Belajar saja bagaimana ibadah yang benar. Supaya apa? Ibadah dan akidah Anda berada di atas ibadah dan akidah yang Rasulullah dan para sahabat berada di atasnya. Mafhum ya kawan? Baik. Pada tema ini, pada kalimat Al-Imam Al-Barbahari ini, Anda tidak membahas dalil-dalil tentang perpecahan karena ini sudah lewat. Sudah lewat di awal-awal bab ketika Anda menjelaskan makna al-jamaah. Iya. Tetapi yang ingin Anda bahas dari sini adalah apa? Bagaimana menempuh jalan keselamatan agar Anda berada di satu kelompok yang selamat itu. Mafhum ya kawan? Jadi tidak usah susah-susah, Ustaz, tapi ulama ini mengatakan begini, ahli bahasa ini mengatakan begini, ahli ini mengatakan begini. Kita katakan, ya betul.
Oke lah, sudah ahli ini mengatakan begitu, ahli ini mengatakan begitu. Pertanyaannya satu saja. Yang mereka katakan itu pernah nggak dikatakan oleh Rasulullah dan para sahabatnya? Yang mereka lakukan itu pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya apa enggak? Kalau enggak ada, ya sudah. Ana malas dengar terlalu banyak kata-kata dan terlalu banyak pendapat-pendapat. Pusing ana. Halas. Iya. Mafhum ya, kawan? Karena kalau antum belajar tentang pendapat dan kata-kata pendapat ulama ini, pendapat imam ini, laksana antum masuk di samudra yang luas, nggak ada batasnya. Kenapa? Karena setiap orang mempunyai cara beristidlal sendiri-sendiri. Dan setiap orang mempunyai kemampuan untuk beristidlal sesuai dengan seberapa besar nas yang sampai kepadanya. Paham nggak? Oleh sebab itu sekaliber Al-Imam Abu Hanifah itu bisa beristidlal pernikahan itu sama dengan jual beli, suka sama suka, tanpa wali pun sah. Kenapa? Karena itulah nas-nas yang sampai kepada beliau sebatas itu. Mafhum ya ikhwan? Tetapi dalam madhab Syafi'i, Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan kalau nikah yang kayak gitu nggak sah. Kenapa? Imam Syafi'i mengeluarkan ijtihad yang demikian karena nas-nas tentang itu sampai kepada beliau. Jadi kalau antum berkutat tentang pendapat-pendapat kaul-kaul para ulama, antum akan mendapatkan yang seperti ini, membuat jadi puyeng. Iya. Tapi kalau sudah pusing, obatnya adalah bertanya. Sahabat pernah amalkan enggak? Rasulullah pernah amalkan enggak? Di zaman Rasulullah dan zaman sahabat itu kira-kira ada kemungkinan untuk melakukan amalan itu enggak? Kalau kemungkinan untuk melakukan amalan itu ada, namun mereka tidak lakukan, berarti itu enggak boleh. Paham nggak? Jadi orang nanti begini, seperti di dalam madhab Abu Hanifah, orang-orang Ahnaf atau Hanafiyah, sebagaimana diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Abil Izz di dalam Syarah Aqidah At-Tahawiyah, itu mereka berpendapat bahwa kirim pahala bacaan Al-Quran kepada mayit itu sampai. Iya. Sampainya dari mana? Itu sedekah. Dalil-dalil yang mereka gunakan adalah dalil-dalil tentang sedekah. Sampai orang boleh bersedekah kepada orang yang sudah meninggal, ya kan? Boleh nggak? Sampai nggak? Sampai. Jadi karena mereka mengatakan itu sedekah, ya sampai gitu. Mafhum? Tapi kalau kita mau urai permasalahan yang kusut ini, kan pertanyaannya sederhana saja. Itu sedekah ya? Iya sedekah. Oh ya. Kira-kira Rasulullah dan para sahabat, sudah jangan Rasulullah lah, kira-kira para sahabat itu tahu tentang cara-cara sedekah nggak? Hah? Para sahabat itu kira-kira sangat giat untuk bersedekah apa enggak? Sahabat itu bukan kayak kita punya uang 1 juta, sedekahnya cuma 500 rupiah. Para sahabat itu punya uang 1 juta, sedekahnya 2 juta. Itu sedekahnya para sahabat. Sampai antum pernah baca kisah perlombaan sedekah antara Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq. Ditanyakan, ya Umar, apa yang kau tinggalkan kepada keluargamu? Separuh ya Rasulullah. Kata sudah paling banyak ini, ya, sudah separuh. Oh ya. Datang Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan kepada keluargamu? Allah dan Rasul yang saya tinggalkan. Nah, subhanallah. Kalau antum kita sekarang bisa nggak tuh? Hah? Itulah mereka. Pertanyaan sederhana. Mereka pernah nggak bersedekah dengan yang kayak gitu? Hah? Dengan mengirim pahala bacaan Al-Quran kepada mayit, pernah nggak? Hah? Nanti antum, mereka tuh mungkin orang-orang kaya semua sehingga sedekahnya dengan uang, dengan harta, nggak perlu lagi dengan yang kayak gitu, iya kan? Tapi antum pernah lihat Ali bin Abi Thalib ketika mau menikahi Fatimah itu nggak punya harta. Sampai Rasulullah katakan, kasih dia mahar. Nggak punya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kasih dia mahar walaupun kain sarung yang kau punya, sudah. Yang penting harus ada mahar gitu. Paham nggak? Sekaliber Ali bin Abi Thalib itu maharnya kain sarung saja cari susah. Kalau Mang Yadi mah gampang maharnya. Ya. Mafhum ya ikhwan? Paham ya? Itu sekaliber Ali bin Abi Thalib. Mahar kain sarung aja susah payah. Bukankah antum pernah baca di dalam riwayat Bukhari bahwa ada seorang sahabat bersama dengan Rasulullah, ada wanita datang kepada Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, nikahi saya. Rasulullah diam.
Setelah ini diam, ada sahabat lihat, kasihan wanita ini, malu, kasihan, jangan malu. Ya udah, ya Rasulullah, nikahkan dia dengan saya saja ya Rasulullah. Nah, subhanallah. Apa yang kamu punya? Tidak ada ya Rasulullah. Pulang cari dulu, barangkali kamu punya. Pulang lagi, ini mau nikah nggak punya apa-apa ya. Ya, kita syukur-syukurlah, seperti kelas Mang Yadi udah punya persiapan, nggak apa-apa. Nikah aja nggak apa-apa, udah punya persiapan. Ya, itu apa ya, kawan? Ini sahabat mau nikah nggak punya uang, nggak punya apa-apa. Pulang, cari. Pulang, nggak punya Rasulullah. Walaupun seutas cincin dari besi nggak punya ya Rasulullah. Ya sudah, ajarkan dia Al-Quran aja deh. Saya nikahkan kamu dengan maharnya, ajarkan bacaan Al-Quran. Kaya apa fakir? Fakir. Boleh nggak mereka bersedekah dengan kondisi fakir seperti itu? Ya boleh. Dengan apa? Seandainya bisa sedekah dengan mengirimkan pahala kayak gini, maka pasti ada riwayat sahabat-sahabat yang fakir ini udah baca Al-Quran sebanyak-banyaknya, kirim kepada para mayit-mayit yang ada di zaman itu. Mafhum ya ikhwan? Antum paham cara beristidlal yang Anda sampaikan? Hah? Tapi itu tidak mereka lakukan. Tidak mereka lakukan. Berarti memberikan asumsi kepada kita bahwa para sahabat itu tahu dan mengerti bahwa sedekah itu sejumlah nas-nas menunjukkan tentang keutamaannya, tetapi mereka juga paham bahwa sedekah dengan cara yang demikian gak bisa. Paham? Oleh sebab itu, istidlal keyakinannya madhab Hanafiyah kita tolak karena ini masalahnya, bukan masalah nas. Kalau masalah nas, dia berdiri di atas nas sedekah. Tapi kita tolak karena sedekahnya terlalu umum. Yang lebih spesifik dari itu tidak mengatakan. Mafhum ya ikhwan? Sehingga antum tidak mengalami kebingungan dalam menghadapi pendapat-pendapat para ulama. Iya. Paham? Mafhum ya ikhwan? Nah, toyib. Ini topik yang ingin Ana sampaikan tentang perpecahan ini. Ana nggak bahas sekali lagi tentang siapa mereka, bagaimana larangan dari perpecahan, bagaimana kewajiban untuk bersatu. Ana nggak bahas karena sudah lewat di poin-poin awal syarh sunnah. Maksud Ana supaya antum murojaah, ya, antum murojaah lagi. Nah, sampai di sini bisa paham ya, kawan? Nah. Satu nasihat terakhir berkaitan dengan ini yang ingin Ana katakan, bahwa barang siapa yang selalu mencari keringanan yang ada di dalam fatwa-fatwa para ulama, maka terkumpul pada orang ini sejumlah keburukan. Sejumlah keburukan. Nanti kalau dia mau cari keringanan, lihat-lihat, Ana safar ya. Safar di Bekasi 3 bulan, dah punya istri, nikah aja, nggak usah ada wali, nggak usah ada mahar. Lah toh kan Abu Hanifah mengatakan sah. Iya. Tiba-tiba udah boncengan aja sama istri tuh. Siapa tuh Ustaz? Siapa tuh? Wah, udah antum nggak usah tahu lah. Kenapa? Udah nikah. Lu kok nggak? Ya kan boleh. Kenapa boleh Ustaz? Imam Abu Hanifah loh. Antum dengan siapa dibandingkan dengan Imam Abu Hanifah? Kalau ditanya kayak gitu mau jawab apa antum? Antum nih siapa jika dibandingkan dengan Imam Abu Hanifah? Antum bahasa Arab aja nggak bisa. Ya gitu kan. Repot gak tuh? Repot. Iya. Mut'ah aja deh. Kok bisa mut'ah Ustaz? Iya, fatwa Ibnu Abbas juga kan boleh mut'ah. Walaupun nanti ada fatwa Ibnu Abbas yang meralat fatwa itu. Tapi kan nukil yang mau gitu kan. Nukil yang mau, yang enak gitu kan. Gak usah nukil yang gak boleh, nukil yang boleh aja gitu. Paham ya? Ini Ibnu Abbas. Loh Ustaz gak boleh antum ini demikian. Loh, antum siapa? Ini Ibnu Abbas. Ibnu Abbas bukan murid lu. Ini bukan guru antum. Gitu. Kalau udah dibilang kayak gitu, antum mau jawab apa ya kawan? Maka dari itu yang tadi Ana katakan tadi, barang siapa yang mengambil keringanan dari setiap fatwa para ulama,
maka terkumpul pada dirinya sejumlah keburukan. Bahkan ada sebagian salaf, sebagian ulama mengatakan dia adalah orang yang paling buruk. Dia adalah orang yang paling apa? Buruk. Maka nasihat ana, pilihlah fatwa para ulama di atas dasar takwa. Di atas dasar apa? Takwa. Nah, wallahu a'lam bissawab. Ilahuna ya ikhwan, kita cukupkan sampai di sini insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.